Dalam sesaat, pria ini berhasil meretas mobil bernilai jutaan dolar. Buka pintu, start, pedas gas, tembus angin. Dia lakukan semuanya dengan sangat mahir. Melihat mobilnya diretas, bos itu tercengang di sudut. Berhenti. Dia segera memerintahkan juniornya untuk mengejarnya. Siapa sangka kemampuan mengemudi sang hacker begitu bagus. Hanya dalam 5 menit, dia melewati banyak gang. Tak beri kesempatan pada pengejarnya. Orang ini tidak lain adalah Adam, orang yang baru saja mengambil alih pasukan Hawaii. Untuk segera menyelidiki kematian agen federal, dia merekrut rekan satu tim wanita bernama Kono. Jangan biarkan penampilan ini membodohi. Sebenarnya dia bukan orang baik. Belum lama ini, Kono baru saja dibebaskan dari penjara, karena dia seorang tahanan dengan banyak catatan kriminal. Setelah dibebaskan dari penjara, dia menjadi pilihan pertama Adam. Tapi saat dia berpikir semuanya akan berjalan lancar, lalu Kono tiba-tiba menolak untuk bersembunyi. Karena untuknya, menghasilkan uang tanpa membelanjakannya tidak ada artinya. Tak berdaya, Adam hanya bisa mendatangi map untuk mencari solusi. Akhirnya setelah diskusi panjang, keduanya memutuskan memberi Kono lebih banyak waktu untuk berpikir. Tapi tiba-tiba malam itu, Kono tiba-tiba muncul di depan pintu Adam. Ternyata sebelum di penjara, dia berkencan dengan pria bernama Mike. Dia selalu membuatnya merasa aman. Dan Adam adalah saudara laki-laki Mike. Tapi dia telah mengurus adiknya sendiri agar melindungi istrinya. Ini membuat Kono semakin yakin bahwa Adam mampu melindungi dirinya sendiri. Jadi keduanya dengan cepat berjabat tangan. Sudah ketemu saksinya? Waktu kembali saat ini, alasan keduanya meretas mobil si bos. Karena Adam curiga, kematian agen federal terkait dengannya. Tapi dia tidak dapat menemukan cukup bukti. Setelah memasang perangkat pemantauan pada kendaraan, Adam membiarkan Kono mengirimkannya kembali ke bos. Ini akan membantu mereka melacak setiap gerakannya. Tetapi risikonya juga sangat tinggi. Jika Kono tidak berperilaku baik, dia akan menjadi hantu di bawah senjata bos. Kau punya banyak pertanyaan. Kenapa kamu tidak jelaskan siapa dirimu? Aku Kono Kalakawa. Bagaimana kamu bisa masuk ke mobilku? Aku meretasnya sendiri. Ada seorang kaya, membayar harga tinggi untuk mobil ini. Tapi setelah aku tahu siapa pemiliknya, aku memutuskan untuk tidak menjual kepadanya. Tapi aku kesini agar kembalikannya padamu. Pencuri juga mempunyai kepribadian pencuri. Berkat kalimat inilah bos setuju untuk melepaskan Kono. Berkat itu, Adam mendapatkan lebih banyak petunjuk. Ternyata di belakang bos ada bos misterius. Meskipun belum ada yang tahu identitas aslinya, tapi orang ini pasti terlibat dalam kematian agen federal. Jadi Adam meminta Kono untuk bertindak lagi. Begitu saja terjadilah pertemuan yang menarik. Tolong bantu aku memangkas ujung rambutku. Bos, Tuan kebetulan sekali. Bos tercengang saat melihat adegan ini. Dia dengan cepat suruh penata rambut pergi. Dia ingin meyakinkan Kono untuk bergabung dengan timnya sendiri. Sang bos mengangkat pisau cukur, lalu langsung tempelkannya ke dagu agen wanita. Dengan sifat skeptisnya, dia tidak pernah percaya pada kebetulan ini. Apa yang kamu inginkan? Untungnya Kono cepat mengenali masalahnya. Dia langsung mengungkapkan keinginannya untuk bekerja dengan bos. Katanya bagaimana jika dia punya surat rekomendasi? Maukah kamu memberiku kesempatan? Hadapi kejujuran Kono, bos tambah curiga mobilnya diretas. Dia berpura-pura membiarkan juniornya menangani bisnisnya, tapi sebenarnya pergi ke toko untuk memeriksa. Untungnya Adam mendengar semua ini. Begitu orang bos sampai di bengkel, dia diam-diam mengikutinya. Apakah ini penyadapan telepon? Ya, kamu diikuti oleh polisi. Suruh bosmu menjawab telepon. Setelah menemukan alat penyadap, si junior langsung lapor ke bos. Untungnya Adam menghentikannya tepat waktu. Dia letakkan teleponnya. Halo, Tom, kamu di sana? Berlutut, cepat. Tapi malam itu ketika Adam berbicara dengan Kono, dia menceritakan semua yang baru saja terjadi. Bilang padanya jangan khawatir tapi terus ikuti bosnya. Siapa sangka begitu Adam menutup telepon, bayangan hitam tiba-tiba muncul di belakang.
Tanpa banyak kata, dia menggunakan pistol setrum untuk menyetrum Adam. Tunggu sampai dia bangun lagi. Tidak tahu sudah berapa hari berlalu. Tangan dan kaki Adam diikat erat. Saat ini dia berada di dalam kontainer di pinggiran kota. Sekeras apapun aku berteriak, tidak ada yang merespons. Waktu semakin banyak berlalu. Adam lapar sekaligus lelah dan lambat laun jatuh koma. Sehingga semut anggapnya sebagai seseorang yang akan mati. Tepat saat tubuh Adam hendak dimakan, bos tiba-tiba menuangkan seember air dingin padanya. Ternyata dia mendapat perintah dari atasannya. Sebelum mati ayah Adam meninggalkan sejumlah $20,000. Atasan suruh sang bos harus mendapatkannya dalam waktu seminggu. Tapi Adam tidak mengetahui hal ini sama sekali. Tidak ada jalan lain, bos harus melonggarkan talinya. Tapi Adam tidak percaya bahwa orang yang ditugaskan untuk menanganinya itulah Kono. Begitu bos melihatnya, dia langsung menyingkir. Kono segera pasang jari macan, menonjok wajah Adam langsung. Pukulan itu begitu kuat hingga menembus dagingnya. Bos takut banget sampai lari keluar dan gak berani lihat. Ini secara tidak langsung membantu Kono. Tidak terungkap identitas sebagainya sebagai agen. Aku harus memujimu karena kerja dengan bagus. Semuanya berjalan sempurna. Kono khawatir jika dia melanjutkan, Adam akan mati. Jadi dia meyakinkannya untuk mengungkapkan keberadaan uang itu. Tapi Adam sama sekali tidak tahu apa-apa. Dia juga dijebak oleh bos lamanya. Kono tak berdaya, hanya bisa bermain sebentar lalu keluar mencari bos. Ternyata dia dan Adam sudah selesai berdiskusi. Mereka memutuskan untuk menggunakan petunjuk palsu untuk memikat bos ke perangkap. Apakah ada yang ingin kau sampaikan padaku? Aku akan membawamu mencari uang itu. Keesokan harinya mereka berkendara ke pinggiran kota yang jauh. Karena tidak ada jalan keluar, mereka hanya bisa turun dari bus dan berjalan kaki. Saat bos sedang menelepon, Kono bertukar informasi dengan Adam. Semoga Adam bisa memikirkan rencana selanjutnya. Jika nanti bos gak mendapatkan apa yang dia inginkan, dia harus segera makan permen perunggu. Tapi Adam tidak terburu-buru. Dia menunjuk lurus ke depan dan bilang uangnya ada di sini. Selanjutnya Adam mulai mengambil sekop. Begitu saja dia sudah menggali lebih dari 2 jam. Bos tak sabar lagi. Dia hendak memberi makan Adam permen perunggu. Tak terduga pada saat ini, Adam tiba-tiba menggali sebuah kotak. Melihat ini, bos segera menarik senjatanya. Tapi yang tidak dia duga adalah saat dia membuka kotak itu, di dalamnya ada pistol. Kali ini bos tidak tahan lagi. Dia hendak biar Adam tidur dengan cacing. Pada momen kritis, Kono berencana mengalahkan bos bersama Adam. Tapi hasilnya satu-satunya petunjuk juga hilang. Tak berdaya, Adam hanya bisa memikirkan cara lain. Pada saat penting dia bilang, senjata ini bukan senjata biasa. 10 tahun yang lalu seorang miliarder menggunakannya untuk membunuh rekan satu timnya. Sekarang kembalikan saja ke miliarder itu. Dapat langsung menerima lebih dari $20 juta. Adam juga berjanji bahwa, jika pihak lain tidak membayar, dia bersedia menjadi penjamin. Mendengar ini, bos dengan enggan menyetujuinya. Bagaimanapun yang dia perlukan adalah uang, bukan nyawa orang. Tapi malam itu saat Adam baru pulang, berita terhangat ada di TV. Membuatnya segera menelepon Kono. Ternyata seorang kaya baru saja bunuh diri di rumahnya pagi ini. Ini berarti Adam masih berhutang pada bos $20,000. Untuk melunasi hutang ini, dia dan Kono harus bertindak gegabah. Itulah meretas pabrik gas klorin di kota. Hanya dapat 10 botol, mereka akan punya 20 juta. Tapi yang tidak disangka Adam adalah salah satu junior bos mengkhianatinya. Sebenarnya harus memberinya 10 botol gas klorin. Junior itu menjual 2 botol ke orang lain. Adam khawatir teroris membelinya untuk membuat mainan. Jadi dia cepat memberitahu Jack. Jadi tim agennya segera hancurkan fasilitas produksi petamin Matan dan menangkap beberapa pedagang. Di antaranya adalah bawahan teman sang bos. Dengan trik kejam, polisi mendapatkan informasi pelanggannya. Akhirnya setelah penangkapan dramatis, produsen produk panas telah diadili. Klorinnya juga ditangani dengan baik. Malam itu dia dan Kono bertengkar sengit. Karena Adam merasa dia ada masalah akhir-akhir ini. Tidak menjawab HP-nya sepanjang hari. Juga sering memakai headphone untuk berbicara dengan seseorang. Setelah bertanya, Adam menemukan ternyata Kono dan anak buah bos sedang bertukar informasi.
Ini membuat Adam sangat marah. Jika ini terus berlanjut, dia tidak akan memberitahu Kono informasinya lagi. Tapi keesokan harinya, karena melibatkan dalam kasus pembunuhan, jadi Adam diajak minum teh oleh polisi. Tidak tahu kapan, di bagasi mobilnya ada mayat bos. Padahal Jack mengetahui beritanya, dia telah segera tiba di Jalan Federal untuk menjemput orang. Tapi kapten bilang, Adam punya motif untuk melakukan itu. Tidak ada cara lain, Jack harus berhenti. Lalu tunggu hasil otopsi dari ahli patologi forensik. Pada titik ini Adam dengan cepat menetapkan tersangka. Mungkin karena bos tidak dapat uangnya. Tambah lagi geng narkoba juga terbongkar. Karena marah, bos di belakangnya mengeksekusinya juga. Tentang alasan Adam dirugikan, dia pikir mungkin Kono mengkhianatinya. Dengan dua petunjuk penting ini, Jack dan Lake berencana menyelidiki tersangka Kono. Tapi yang tidak mereka duga adalah begitu mereka tiba di rumahnya, sebuah mayat berdarah ditemukan di kamar mandi, mengakibatkan semua petunjuk terputus. Untuk menyelamatkan Adam dari polisi, Jack segera berencana menangkap Kono. Tapi keterampilan mengemudinya sangat luar biasa. Kedua belah pihak saling berkejaran selama beberapa jam terus-menerus. Tapi belum tentu siapa yang menang. Kono akhirnya masuk ke jalan buntu. Tapi dia masih belum berniat menyerah. Tak berdaya Jack hanya bisa menguatkan diri untuk mengejarnya. Akhirnya berkat pengalamannya dia berhasil. Tetapi ketika kembali ke ruang interogasi, Kono masih bilang dia tidak mengkhianati Adam. Dia bahkan tidak tahu bahwa Adam ditangkap. Tapi dia tahu di mana sang bos berada sebelum dia meninggal. Saat itu dia diminta mengirimkan sesuatu padanya. Tapi setelah dia tiba di tempat, ada darah di mana-mana. Tapi bos dan anak buahnya hilang. Jack dan Lake menyadari bahwa ini mungkin sebuah akting. Kono lalu membawa mereka ke tempat yang biasa digunakan bos untuk bersembunyi. Tapi sekarang pemandangannya lebih bersih dari sebelumnya. Semua bekas ban di tanah terhapus. Tidak ada yang tersisa. Tak berdaya Jack hanya bisa menggunakan teknologi tinggi untuk membantu. Setelah video diekstraksi dari satelit, mereka menemukan semua yang dikatakan Kono benar. Dia tidak mengkhianati Adam. Berdasarkan informasi yang baru saja ditemukan, Jack segera bekerja sama, mengarahkan polisi ke sarang lawan. Tapi setelah baku tembak mereka semua dikalahkan. Siapa sangka mereka masih selangkah lebih lambat. Semua petunjuk telah dihapus sepenuhnya. Untungnya hasil otopsi dokter forensik sudah tersedia. Berdasarkan petunjuk ini Jack berhasil menyelamatkan Adam. Tapi yang membuatnya penasaran adalah, padahal tak ada DNA Adam di tubuh bos itu. Tetapi mereka menemukan seseorang yang sangat mirip dengannya. Hanya orang ini yang perempuan. Dia berkerabat dengan Adam, usia sekitar 35 hingga 40 tahun. Tetapi tidak ada informasi di sistem. Adam segera menyadarinya, ini saudara tirinya. Sehingga rencana penyelidikan segera disusun. Tapi tidak menyangka akan dilihat oleh atasan botaknya. Dia punya pertanyaan penting untuk Adam. Awalnya Adam tak mau setuju. Tetapi karena lawan bahkan pakai produk panas, jadi Adam tidak punya pilihan selain mengikuti dengan patuh. Setengah jam kemudian dia dibawa ke sebuah villa di pegunungan. Ini adalah fasilitas sempurna yang jauh dari kota. Adam tidak mengerti kenapa FBI membawanya ke sini. Sampai dibawa ke ruangan berbalut plastik, dia baru menyadarinya. Pria botak masih curiga dia membunuh agen federal. Saat Adam mencoba membela diri, lalu suara wanita menginterupsi pembicaraannya. Dia tahu kau bukan pelakunya. Adam tidak pernah menyangka, dia akan bertemu kembali dengan saudara tirinya lagi dengan cara ini. Dari kata-katanya dia mengetahui bahwa, wanita ini yang membunuh agen federal. Dan si botak sudah disuap oleh musuh. Saat berbicara, wanita itu mengambil produk panas, berniat menghancurkannya. Tapi yang tidak disangka Adam adalah, dia menembak dan membunuh pria botak di sebelahnya. Tujuan tindakan ini, untuk meyakinkan Adam bekerja sama dengan keluarganya. Tapi Adam dicerahkan dari sisi kebenaran. Jadi dia langsung menolak tawaran ini. Siapa sangka detik berikutnya sang adik akan bermain trik lagi. Tidak apa-apa jika kau tak bergabung. Tapi dia harus menyerahkan 20 juta dolar milik ayahnya. Jika tidak, istrinya, temannya dan rekan pasukan khususnya, mereka semua akan mengucapkan selamat tinggal padanya. Adam tidak punya pilihan selain setuju. Lalu dia mendatangi Kono dan menceritakan semuanya. Pokoknya pelakunya sudah terungkap. Dia mengizinkan Kono bertindak bebas.
Dia akan mengambil uang untuk menyelesaikan transaksi terakhir. Tapi Kono bilang dia ingin hidup dan mati bersamanya. Ini membuat Adam sangat tersentuh. Jadi dia membawanya ke bank swasta keluarga. Di luar ini adalah toko bibit yang dikelola oleh pamannya. Tapi sebenarnya adalah tempat menyimpan uang untuk keluarga Adam dan Yama. Setelah beberapa saat menunggu Adam menerima 20 juta dari ayahnya. Dia awalnya berencana melunasi hutang ayahnya. Tapi situasinya mendesak sehingga rencana harus berubah. Saat dia hendak mengucapkan selamat tinggal pada pamannya, lalu tiba-tiba mengetahui bahwa Kono telah pergi. Adam sangat khawatir sehingga dia segera menelepon. Ternyata Kono sudah merencanakan ini sejak lama. Dia hanya ingin mengambil uang ini dan lari. Bagaimanapun juga dia pantas dibayar. Adam mencoba yang terbaik, tapi tidak bisa meyakinkan Kono. Untungnya rekan setimnya membantunya tepat waktu. Mereka dengan cepat melacak lokasi Kono. Tapi begitu bagasi belakang dibuka, semua uangnya hilang. Kono ditembak di kepala dan tewas di tempat. Ini membuat Adam runtuh. Dia ingat janji bahwa dia akan melindungi Kono. Sekarang Adam hanyalah seorang ingkar janji. Shot ini membuatnya benar-benar tertekan. Tapi sore itu, Jack menerima telepon dari kantor polisi. Mayat seorang wanita ditemukan di pantai. Orang ini dipastikan adalah saudara tiri Adam. Berkat itu, kematian agen federal telah terpecahkan.